Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada lebih baiknya si Bunga yang membuat doa kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar lagi kami ingin belajar. Dalam memberkati guru kami, berikan kesabaran untuk mendidik kami. Amin. Amin. Tema kita itu judulnya iman dan pengharapan. Siapa di sini tahu apa itu arti iman dan pengharapan? Iman itu suatu kepercayaan kepada Tuhan. Kalau pengharapan? Apa yang kita harapkan ingin terjadi. Oke. Di sini kita akan mempelajari iman dan pengharapan. Yang judul materinya itu adalah hidup beriman. Ibu akan membahas dulu ya materi-materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama, apa sih itu iman? Yang kedua, bukti iman dan percaya. Yang ketiga, cara memelihara iman. Yang keempat, ciri-ciri orang beriman. Dan kelima, nanti ada suatu video yang dimana contoh orang beriman yang bisa patut kita contoh. Oke? Dan nanti yang keenam, kesimpulan. Yang pertama, pengertian iman. Tadi ada yang bilang iman itu sebagai yang kita percayai kan? Ya, Bu. Di sini iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi yang percaya, iya betul, dan berharap kepadanya serta melakukan kehendaknya. Dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Jadi kalau nggak ada iman, nggak ada pengharapan. Begitu sebaliknya. Jadi itu adalah suatu timbal balik. Dan di mana beriman artinya mengimani janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan, serta iman percaya itu akan terlihat di dalam perbuatan kita. Percuma kita simbolis tapi sok-sok beriman tapi nggak ada perbuatannya kan? Ya, Bu. Omong kosong itu semua. Terus kita harus juga dengan segenap hati dan percaya atas perbuatan itu dan meyakini. Terus misalnya kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang tidak pernah kita lihat. Siapa sih yang pernah melihat Tuhan Yesus? Gak ada kan? Tapi kita bisa mengimani dan mempercayai Dia kan? Itulah disebut namanya iman dan pengharapan. Berdasarkan kesaksian Alkitab, iman ada unsur percaya dan pengharapan artinya mengimani janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dan dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Udah mengerti arti iman anak-anakku? Udah, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan gimana mengetahui bukti-bukti iman dan percaya. Siapa di sini tahu apa aja bukti iman dan percaya? Coba dulu sebutkan salah satu contohnya. Ada yang tahu? Tetap hidup dalam firman Tuhan, Bu. Iya, betul. Yang lain? Percaya kepada Tuhan. Iya, percaya kepada Tuhan. Di sini Ibu ada buat bukti iman dan percaya kita yang bakalan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tetap hidup dalam firman Allah. Maksudnya di sini kita harus tahu apa firman Allah yang menuntun kita dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi anak yang lebih baik, lebih sopan, lebih taat sama lingkungan kita. Dan yang kedua, mampu membuktikan dalam pelayanan yang tulus. Siapa di sini di gerejanya jadi pelayanan? Misalnya kayak apa gitu, apa Rena, remaja Naposo Bulung. Siapa di sini? Saya, Bu. Atau guru sekolah minggu, ada sih semua? Ada, Bu. Ada, mantap ya. Di situ kita juga mampu membuktikan bahwa kita bisa melayani Tuhan dengan setulus hati kita. Dan kita juga nggak boleh bersungut-sungut, ditengok aku tampil aku nggak boleh ya. Harus harus dengan hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, menghidupkan karunia yang dimiliki. Maksudnya di sini kita kayak apa yang udah Tuhan kasih ke kita harus bersyukur. Nggak boleh apa yang dimiliki orang lain mau kita miliki juga, nggak boleh ya. Harus bersyukur atas apa yang udah dikasih karunia sama Tuhan ya. Yang keempat, berdiri teguh dalam iman. Siapa di sini melihat temannya atau yang pernah lah pacaran yang beda agama?
banyak ya. Banyak, Iya Bu. ya. Di sini Ibu biar kita biar anak-anak Ibu yang cantik-cantik ini tidak membelokkan imannya, kita nggak boleh kalau udah tahu ada yang beda agama, lebih baik lah menghindar ya, daripada kita terjerumus. Masa demi cinta kita merelakan iman kita kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi Ibu berpesan janganlah sampai berpindah keyakinan demi cinta ya. Yang kelima, mengucap syukur dalam segala hal. Kayak mana lah contoh mengucap syukur dalam segala hal ini? Cobalah dulu. Apalah yang harus contoh kecilnya, Dek? Saat kita minta kepada Tuhan tapi Tuhan mengabulkan, itu adalah salah satu contohnya bersyukur dalam segala hal. Terus siapa lagi? Saya, Bu. Nah, siapa Lydia? Semisal kalau kita punya banyak masalah, Bu, ya kita tetap mengucap syukur kepadanya. Jangan hanya karena kita bahagia aja kita mengucap syukur. Iya betul. Bunga? Tentang nafas yang diberikan Tuhan sampai saat ini juga udah merupakan harus kita ucapkan syukur pada Iya Tuhan. betul. Yang Tuhan berikan setiap hari pas kita bangun tidur, nafas kehidupan kita selalu mengucap syukur. Dikasih makan apa aja pun, misalnya kayak ikan asin pun yang digoreng mama kita harus mengucap syukur. Jangan mengeluh di depan rezeki ya. Ya, Bu. Biar jangan pergi rezeki kita itu, karena kan adanya orang mengutuki dari masak mamanya ikan asin tapi katanya ini aja pun ikan gak enak katanya gitu kan. Ya, Bu. Jangan di sini ada anak-anak ibu ya kayak gitu ya. Iya, Bu. Bagus. Terus di sini ibu akan mengapai juga cara memelihara iman. Ibu akan menjelaskan cara memelihara iman. Kayak mana sih cara memelihara iman? Siapa yang tahu cara memelihara iman? Berpegang teguh pada Iya, Tuhan. terus. Berdoa. Iya, terus. Mengucap syukur, Bu. Iya, betul. Di sini ada satu, ibu buat contoh cara memelihara imannya. Satu, tetap membangun relasi dengan Allah melalui pujian, doa, dan membaca Alkitab. Siapa di sini yang tiap pagi atau berdoa? Mau bangun pagi, tidur, sama makan. Siapa di sini yang berdoa? Atau salah satunya deh? Lydia apa? Mau makan, Bu. Kadang kalau bangun tidur lupa ada ingat, Bu. Oh, kalau Bunga? Makan, mau pergi tidur sama bangun tidur, Bu. Oh, 3 ya. Oke, tadi kan tadi cara memelihara iman. Satu, tetap membangun. Iya, kita harus tiap pagi itu atau apa itu selalu mengucap syukur, apalagi setiap hari ya. Kita harus berdoa, membaca Alkitab. Terus yang kedua, tetap setia dalam pengharapan dan pengiringan kepada melalui ibadah yang tertulis di Ibrani 10 ayat 25. 3, tetap menjaga kekudusan secara menyeluruh yang meliputi aspek tubuh, jiwa, dan roh. Yang maksudnya itu kita bisa mengapakan hati kita kepada Tuhan. Yang keempat, perisai iman yang disebut di dalam bagian kitab tersebut ditutup dengan sebuah pernyataan, yaitu berdoalah setiap pagi dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Artinya manusia beriman harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kehendaknya. Yang tertulis, tulis dulu yang Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Udah? Terus di sini ada namanya ciri-ciri orang beriman. Di sini ciri-ciri orang beriman itu seperti bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Maksudnya kayak gini, bijaksana itu kayak gini. Saya kalau kita lagi ada bermasalah di keluarga kita, jangan yang mencari namanya narkoba. Jangan ya. Ya, Bu. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Kayak contohnya kayak gini, norma masyarakat itu jangan ugal-ugalan dalam mengendarai kereta, jangan suka-sukanya kayak gitu ya. Ya, Bu. Terus yang ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Kayak apapun, kayak semua orang memang cantik, cuman adanya memang suatu kekurangannya. Jangan sampai itu jadi namanya insecure. Harus bersyukur ya.
Ya, Bu. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Yang tadi lah yang itu, yang tiap pagi harus berdoa dan membaca Alkitab. Yang kelima, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Allah. Itulah dia yang setiap apapun yang kita lakukan di kehidupan kita harus selalu bersyukur. Jangan mengutuki Tuhan. Apapun dalam permasalahan kita ya, selalu curhatnya ke Tuhan, oke? Bisa nggak? Mana suaranya? Bisa, Bu. Iya. Terus di sini ada contoh orang beriman. Kita tonton ya. Ya, Bu. Udah semua ditonton? Udah, Bu. Oke. Siapa tadi? Tadi kan di dalam video itu ada yang namanya, siapa yang tahu kisah Abed, Nego dan yang menyembah patung, si Raja Nebukadnezar? Gak ada yang tahu. Dia kan yang dilempar, itulah sebagai contoh iman dan percaya, yang dilempar dia ke bara api, tapi Tuhan menolong dia karena dia percaya. Jadi apapun yang kalau misalnya adik-adik kita imannya tetap harus percaya ya, nggak boleh melenceng ya anak-anakku. Iya, Bu. Oke, kesimpulannya tentang beriman, yaitu beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu kita percaya kepada Yesus Kristus dan menaruh pengharapan kepadanya bahwa Yesus Kristus menyelamatkan kita dari dosa. Karena kita telah diselamatkan, maka kita menganggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan semua perintahnya dalam kehidupan kita. Sebab iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong kita untuk mewujudkan pengharapan itu. Untuk itu kita terdorong memelihara iman dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Demikianlah materi kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Yang menutup doa kita yaitu si Lydia. Tutup doa kita, Nak. Ya, Bu. Sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah selesai melakukan proses pembelajaran kami. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Selesai apa kita ini ya, pembelajaran kita ya. Shalom. Shalom, Bu.